Di sini, kenapa ya warnanya kayak gini? Terus ada teks kreatif. Teks kreatif itu intinya bahas ya kreatif-kreatifan lah. Misalnya kayak daur ulang sampah, terus kayak kita pakai daur ulangnya untuk apa gitu. Ya, pokoknya tentang kreatif-kreatifan lah. Terus yang terakhir ada teks sensitif. Teks sensitif itu adalah simply teks yang bahas hal-hal tabu atau sensitif. Tapi tolong di notes sensitifnya itu untuk masyarakat umum dan general. Misalnya LGBT. Mungkin ada dari kita yang kayak, oh LGBT itu biasa aja. LGBT itu kita harus lebih menerima open minded dan sebagainya. Tapi di masyarakat kita Indonesia secara umum kan belum ya. Jadi perlu di take note di situ sih untuk mengurangi kesubjektifan kalian ketika kalian tuh melihat satu teks. Next, yang sama nomor tiga, kita di sini ditanyain tentang melengkapi kalimat supaya kalimat itu bermakna. Nah, kalau aku pribadi, aku bakalan apa ya, bakalan ngejawab dari yang kedua, dari yang orang ini. Kalau aku zoom ini kelihatan nggak? Nah, di sini eh ada, kita baca deh dulu kalimatnya. Itu sebabnya pada April 1943 mereka bla 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 Jawa and High. Terus itu kalimat 5, kalimat 6-nya bla 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 film yang mengawasi dan mengatur penyebaran film sekaligus penggunaannya sebagai alat propaganda. Nah, di sini kita kalimat 6 itu kan ada yang rumpang ya. Dan kalimat sebelumnya adalah Jawa and High. So, sebenarnya kita bisa melogikakan bahwa harusnya di situ adalah sesuatu atau satu kata yang berbentuk nomina. Kenapa nomina ya udah karena sebelumnya adalah subjek. Kalaupun kita meleset mikirnya bukan Jawa and Hai tapi ke Jepang, sebenarnya sama aja. Itu intinya adalah pelaku. Nah, kita cari kalimat mana atau kata mana yang bentuknya adalah nomina atau pelaku. Kita lihat dulu di sini. Yang pertama ada distribusi. Distribusi itu kan verb ya, jadi kak ya udah pasti enggak. Terus distributor, tor. Kalau apapun yang belakangnya tor, kalau di bahasa Indonesia itu adalah pelaku, subjek. Berarti jawabannya itu. Terus yang ketiga ada distribusi lagi, itu berarti salah. Distributor. Nah berarti kita bisa kayak ambil B dan D dulu sebagai jawaban opsi yang bakal kita eliminasi. Terus pendistribusian udah pasti enggak, karena nggak nyambung. Terus kita lihat lagi di sini. Kalimatnya itu sebabnya pada April 1943 mereka bla 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 Jawa and High. Kalau kita breakdown lagi kalimatnya, itu sebabnya pada April 1943 itu adalah kalimat itu adalah keterangan. Nih, keterangan pola kalimatnya. Terus mereka itu adalah subjek. Di sini ada Jawa NH yang pasti objek. Nah, yang kalimat rumpang, kata rumpang ini udah pasti berupa predikat. Kita lihat aja yang mana yang predikat. Nah, ternyata semuanya predikat. Gimana dong? Kita cocokin aja sama konteks kalimatnya. Disebutkan di sini adalah Jawa NH, mengawasi dan mengatur penyebaran film. Logikanya, kalau misalkan Jawa NH itu ada sesuatu kegiatan atau sesuatu yang terjadi cuma sekali, seperti kongres, itu kan pasti cuma ada keterangan atau kayak kalimat penjelasnya ini, penjelasnya itu eh berupa kata yang sifatnya nggak kontinu atau kayak ya udah terjadi sekali itu aja. Tapi di sini kegiatannya adalah mengawasi dan mengatur. Otomatis mengawasi dan mengatur itu adalah kegiatan yang berkelanjutan. Kita lihat mana eh, kalimat, mana kata predikat yang sifatnya itu berkelanjutan. Nah, yang pertama ada mengadakan. Mengadakan itu biasanya hubungannya ke kegiatan. Mengadakan kegiatan. Nah, kegiatan itu biasanya adalah sesuatu yang terjadi cuma sekali atau sekali-sekali. Misalkan mengadakan kongres pemuda, terus mengadakan bukber, mengadakan ngabuburit, itu tuh cuma sekali diadanya. Mungkin bisa di repeat, tapi emang bukan sesuatu yang sustain, bukan sesuatu yang continue.
Terus yang kedua ada mendirikan. Mendirikan itu biasanya asosiasinya sama mendirikan badan atau mendirikan organisasi, which is true. Terus mendirikan badan atau organisasi itu udah pasti kan sifatnya berkelanjutan ya. Karena nggak mungkin organisasi dibikin cuma sekali kerjanya doang. Terus berarti yang B ini udah cocok bener nih, cocok lah pokoknya. Terus yang kedua, yang C ada membangun. Membangun itu artinya sama kayak mendirikan, tapi setauku membangun tuh lebih ke sesuatu yang bisa dilihat secara fisik gitu. Terus yang menyelenggarakan tuh sama lah sama mengadakan. Dan itu udah opsinya udah pasti enggak ya. Karena yang mengadakan tadi kita eliminasi, berarti D salah, jadi jawabannya yang B. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain, guys? Aman, Kak, sudah jelas. Ya, ya. Nomor 4. Nah, ini bahas tentang pola kalimat. Nah, pola kalimat itu sebenarnya kalian harus banyak-banyak latihan, guys. Karena selain ini text time, di UTBK tuh bakal banyak banget soal kayak gini. Aku kemarin nemu kayak 3 apa 4 gitu soal PPUku. Terus kayak bener-bener panjang gitu loh. Jadi em, sangat bikin panik ya kalau udah di UTBK-nya. Harus bener-bener sering-sering latihan. Kita langsung lihat ke pertanyaannya dulu. Dia nanya, kalimat Jaehyun akan melaksanakan wajib militer, itu tuh pola kalimatnya apa? Pola kalimat Jaehyun itu kan Jaehyun subjek, orang. Akan melaksanakan. Melaksanakan itu predikat aktif. Karena setiap predikat aktif itu udah pasti belakangnya objek, jadi wajib militer udah pasti objek. Nah, berarti kita harus nyari kalimat yang polanya SPO. Kalimat satu dilihat dulu. Nah, sejarah layar tancap di Indonesia, sejarah layar tancap itu adalah subjek. Tidak terlepas itu predikat. Nah, biasanya kalau predikat yang pasif kayak terlepas gini, bukan bukan imbuhan me, itu biasanya diikuti oleh apa namanya? Apa ini? Keterangan. Atau kalau yang aktif kayak me itu biasanya diikuti oleh objek. Berarti dan ini juga udah bisa dibuktiin ya karena ada kata dari. Dari itu udah pasti keterangan. Berarti polanya SPK kan. Kita eliminasi. Terus yang kedua, 6 bulan setelah mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, itu udah pasti 6 bulan. Itu adalah keterangan. Jadi kayak dari awalnya aja udah salah tuh. Nah, jadi kayak kalau kalian lagi butuh cepet-cepet, yang awalnya udah salah, kita elim aja, nggak usah dipikirin lagi. Tapi kita bahas aja ya. Terus di sini ada pemerintah. Pemerintah adalah subjek. Oke, berarti KS mendirikan. P ada predikat. Predikat yang aktif. Jadi yang belakangnya itu udah pasti objek KSPO. Tapi kan di sini kita butuhnya SPO doang ya. Jadi yang nomor 2 pasti salah. Terus yang kalimat nomor 3. Kalimat 3 itu ada sendenbu. Sendenbu itu udah pasti subjek, dipimpin adalah predikat pasif, oleh itu adalah apa ya, kayak kata kunci atau kata keterangannya bahwa dia tuh udah pasti pola kalimat keterangan. Jadi SPK, kita LM juga. Terus selanjutnya yang keempat, Jepang eh, udah pasti subjek ya. Memahami betul. Memahami itu kan predikat aktif ya. Berarti belakangnya udah pasti objek. SPO. Nah, jawabannya bener nih. Sebenarnya kalau di TBK ya, aku prefer langsung jawab aja gitu. Karena kita nggak punya banyak waktu ya. Tapi kalau kalian punya banyak waktu dan kayak bisa lah, easy lah soal-soal lain buat kalian bantai. Ini kalian breakdownnya satu-satu. Yang terakhir, 6. Ini paling panjang nih. Untuk memperluas jangkauannya,
untuk memperluas jangkauan propagandanya. Untuk itu udah pasti keterangan. Karena kita juga bisa di sini ada koma. Kalau koma di awal itu udah pasti em, digunakan untuk memisahkan keterangan sama kalimatnya. Jadi di awal ini udah pasti K. Jadi ya udah salah lah. Terus tentara Jepang adalah subjek. Terus memutar film P itu predikat aktif. Berarti yang belakangnya objek. Predikat aktif plus objek plus di ruangan terbuka. Di itu adalah keterangan. Jadi yang terakhir polanya adalah KSPOK. Dan jawaban yang betul adalah yang nomor 4 tadi. Ini notes yang kayak menurutku berguna banget sih buat diingat-ingat. Keterangan itu pokoknya yang bentuk-bentuk adverb pasti keterangan. Terus bentuk-bentuk kayak ada kata bahwa bla 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 itu tuh pasti belakangnya objek. Kalau nggak salah di belakang itu ada soal-soal kayak gitu, makanya aku bikin di sini notesnya bahwa itu pasti belakangannya objek. Oke. Aku lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, langsung on mic aja. Nah, ini antonim yang kita bakal bahas. Easy peasy lah. Inklusi. Kita lihat di kalimat satu. Inklusi itu konteksnya apa di sini? Pendidikan inklusi. Nah, kata apa ya? Eh, asal kata atau kata dasar dari inklusi itu adalah inclusive atau include bahasa Inggrisnya. Jadi kayak secara harfiah kita bisa memikirkan bahwa include itu berarti kan kita merangkul, tidak mengecualikan, mentermasukkan. Jadi ya kita cari lawan dari di mana kita tuh mengekskludkan orang lain. Nah, exclude itu apa? Exclude tuh berarti kan kita mengecualikan orang lain atau nggak bolehin tuh orang ikut gitu. Nah, berarti intinya adalah kita mendiskriminasi. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Kalau yang A itu udah pasti nggak cocok ya, nggak nyambung ya. Terus adaptasi, adaptasi itu artinya mampu menyesuaikan, nggak nyambung juga. Terus buruk, ya nggak nyambung. Terus efektif, efektif apa artinya? Artinya efektif itu tergantung sama kalimatnya apa. Kalau bisa jadi artinya eh, efektif itu adalah sesuatu yang memiliki output, bisa jadi memuaskan, bisa jadi pas, bisa jadi sesuai. Tergantung konteks. Next, nomor 6. Yang ditanya adalah tentang kalimat yang mengandung makna lain. Makna lain dari yang tertulis itu udah pasti bahas tentang kata kiasan. Nah, di sini sebenarnya bisa kalian baca cepet aja sih. Kayak 2, 3, 4, 5, 6 kan. Langsung pengaruh, pengalaman pengajar, pelatihan, pendidikan inklusi, tingkat pendidikan, gender, jenis sekolah, pendidikan guru. Dia harfiah semua. Terus yang ketiga, demikian khawatir tantangan penerapan hambatan signifikan, harfiah juga semua. Terus yang keempat, khawatir mencakup dukungan, sumber daya, pelatihan, guru, semua juga harfiah. Terus kita lihat yang kelima, tantangan, kekhawatiran, minim dukungan, guru, pesimis, efikasi diri, rendah, menerapkan pendidikan inklusi, semua juga harfiah. Berarti sebenarnya kalau kayak kalian udah lihat dari awal tuh nggak ada, ya udah berarti yang terakhir yang eh, belum kalian bahas bisa kalian jawab gitu. Tapi kalau pengen ngecek sih nggak apa-apa ya. Guru harfiah, efikasi diri rendah harfiah, cenderung rendah, rendah diri. Nah rendah diri itu kan artinya kayak nggak pede gitu ya. Nah tapi karena ini kalau kita secara harfiah kan artinya rendah diri itu kan kayak nggak make sense gitu ya. Rendah diri berarti pendek kah atau apa? Nggak, karena itu tidak harfiah, berarti jawabannya itu. Gitu. Itu adalah logika kalau kalian nggak tahu arti dari satu kiasan. Kalau tahu, ya udah, tinggal scanning aja mana yang ada kiasannya jawab. Contoh lain dari kata kiasan, besar kepala, tangan panjang, kecil hati, lapang dada, dan kayaknya ya yang kalau aku notice, kata kiasan tuh biasanya ada kayak um, adjektifanya gitu loh, kayak rendah, besar, panjang, kecil, lapang gitu. Tapi kalian bisa ngecek lagi sih.
Intinya di jawaban yang, di pertanyaan ini jawabannya yang rendah. Jadi, next. Maaf ya guys, diriku sedang tidak fit. Yang nomor 7. Kata yang memiliki makna lebih luas. Makna lebih luas itu pasti hubungannya ke hierarki kata. Hierarki kata itu apa? Berarti ya simply kata dari umum ke khusus. Aduh. Nah, biasanya kalau kayak kalian belajar apa sih kayak gini? Piramida yang dikerucutkan. Umum, tengah, terus khusus di sini. Makin ke bawah itu makin spesifik, makin ke atas itu makin general. Berarti kita di sini harus nyari makna general dari guru atau kata general dari guru. Kita tahu kalau guru itu adalah salah satu jenis pekerjaan. So, ya udah tinggal jawab itu. Kenapa nggak pendidikan? Karena kalau kita kerucutin pendidikan, itu lebih ke misalkan pendidikan-pendidikan apa? Pendidikan formal atau informal. Terus kalau pendidikan formal, itu misalnya apa? Eh, sekolah dasar. Contoh dari sekolah dasar apa? Madrasah ibtidaiyah gitu. Jadi, nggak apa ya, nggak align gitu sama pertanyaannya si guru ini gitu. Terus pengajaran yang ke bawahnya itu sebenarnya tidak nyambung dan tidak ada kata spesifiknya. Jadi aku skip. Terus contohnya di sini aku bikin ada pekerjaan. Pekerjaan itu lebih spesifiknya apa? Guru. Guru lebih spesifiknya apa? Guru matematika. Terus yang kedua contohnya ada binatang. Binatang itu animalia kan. Nah, lebih spesifiknya dari binatang apa? Mamalia. Oh, hewan yang menyusui. Berarti apa yang lebih spesifik dari mamalia? Mamalia, kuda. Terus kalian juga bisa menspesifikkan itu lagi. Misalkan kuda jenis apa? Misal kuda kuda poni atau kuda apa gitu. Aku kurang tahu sih jenis kuda, tapi ya bisa kalian kasih nama spesies kudanya lagi di bawahnya. Seperti itu tentang hierarki kata. Pokoknya kalau makna lebih luas atau lebih sempit, itu berarti hubungannya ke hierarki kata. Next, soal nomor 8. Kelompok kata yang berpasangan tetap. Kelompok kata berpasangan tetap itu pasti merujuknya kepada kalimat kata majemuk atau idiom. Nah, kata kata majemuk itu apa? Kata majemuk itu kata yang punya makna sendiri kalau dia tuh barengan. Jadi ada dua kata yang kalau barengan maknanya beda lagi sama pas mereka sendiri-sendiri. Contohnya, kita langsung lihat ke sini aja. Ada pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu kan kalau kita pikir-pikir kan sama aja gitu ya. Artinya kalau misalkan kita pisahin angka apa ya katanya pendidikan itu ya pembelajaran, terus inklusi itu yang merangkul. Pendidikan inklusi itu berarti pendidikan yang merangkul. Ya udah sama, nggak ada bedanya. Berarti dia bukan. Terus yang kedua, ada pengalaman mengajar. Pengalaman itu experience, mengajar ya mengajar. Jadi kayak pengalaman dalam mengajar sama aja artinya. Hambatan signifikan. Hambatan trouble kayak masalah. Terus atau tantangan signifikan itu yang berpengaruh. Berarti masalah apa tantangan yang berpengaruh. Jadi kayak oke kita bisa eliminasi itu. Terus ada sumber daya. Sumber itu kalau kita lihat arti katanya adalah asal, asal muasal. Terus daya itu artinya kekuatan. Tapi apakah ketika sumber daya itu disatukan artinya asal kekuatan? Bukan kan? Sumber daya itu artinya sesuatu yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalian udah belajar lah apa definisinya di ekonomi. Jadi, yang benar adalah sumber daya. Kalau mau ngecek yang bawah juga nggak apa-apa sih, cuman kayak di atas kan udah dikasih tahu ya apa arti efikasi diri. Jadi udah pasti enggak. Terus di sini ada tips dari aku untuk eh, mikir cepat jawaban kalimat majemuk. Biar kayak kalian tinggal langsung baca soal, oh kata berpasangan tetap, langsung kayak scan aja ABC-nya kalau usah baca teks. Yang pertama, coba kalian artiin masing-masing. Kayak tadi, kalau misalkan beda banget maknanya, kayak sumber daya itu, berarti itu jawabannya. Tapi kalau enggak, ya udah enggak. Terus yang kedua, kalian bisa sisipin kata-kata kayak ke, dari, di, dalam, sifat, iya untuk, yang. Kalau misalkan pas dimasukin itu masih make sense, masih oke, masih bisa diterima akal, berarti itu bukan kalimat majemuk. Misalnya, pendidikan
yang inklusi atau inklusif kan masih masuk akal, berarti tidak. Pengalaman mengajar, pengalaman dalam mengajar masuk akal, berarti bukan. Hambatan signifikan, hambatan yang signifikan, berarti enggak juga. Terus sumber daya, sumber ke daya nggak masuk, sumber di daya nggak masuk, sumber dari daya nggak masuk, sumber dalam daya juga apa nggak jelas artinya. Sumber bersifat daya apalagi, sumber untuk daya dan sumber yang daya juga nggak masuk, kayak nggak ada artinya gitu, nggak jelas. Berarti jawabannya yang sumber daya. Seperti itu. Ini nanti aku bagiin kok ini. Tapi kayak kalian asal ingat aja tips ini, gampang lah dibahas-dibahas besok. Next, nomor 9. Kita ditanyain tentang pola makna yang sama. Nah, pola makna yang sama itu pasti adalah topik frasa. Dan frasa itu kemana banyak banget ya, minta. Next deh aku banyakin soal tentang frasa sama pola kalimat. Yang pertama ada eh, pola frasa sama makna frasa. Ini tuh kayak udah sepaket ya guys. Jadi kalian harus kayak inget-inget banget. Mobil pejabat. Mobil itu kan adalah suatu nomina, noun. Jadi itu N. Terus pejabat juga nomina. Berarti itu adalah frasa nomina. Kita cari yang sesama frasa nomina. Hmm. Ini kalau nggak kelihatan ya. Nah, habis itu kan. Nah, hmm, di sini ada kata di. Di itu adalah adverb atau kata keterangan kan. Nah, kata keterangan itu apa? Preposisi. Preposisi berarti dia frasa preposisional. Sebenarnya kalian sudah bisa menentukan dari itu, tapi kalau mau dipikirin lagi, gak apa-apa. Zona subduksi. Zona subduksi itu udah pasti adalah noun atau nomina, tapi tetap aja di sini jadi frasa preposisional. Karena yang di-highlight adalah di. Pembahasan ini tuh, kalau kalian ingat tentang pola menjelaskan dan dijelaskan. Terus yang kedua ada lempeng samudra. Lempeng itu noun, samudra itu juga noun. Berarti oke, kita bisa masukin kalimat dua sebagai opsi jawaban benar. Terus selanjutnya kita lihat magnitudo. Magnitudo itu noun dan besar itu artinya kok artinya? Besar itu adalah kata adjektiva atau kata sifat. Jadi udah pasti enggak. Terus selanjutnya kita lihat ada tsunami dan likuifaksi. Tsunami itu noun, likuifaksi itu noun. Tapi kenapa kita nggak jawab ini? Karena dia ada kata penghubung, which is konjungsi, yaitu dan. Nah, kalau ada kata konjungsinya kayak gini, berarti namanya jadi frasa subordinatif. Bukan frasa nominal lagi. Jadi sebenarnya frasa tuh ada banyak banget guys jenisnya. Frasa preposisional, terus subordinatif, terus nanti ada nomina, adjektiva, adverbia, verba. Jadi perlu kalian pahami banget 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 ya ini. Terus ada ratusan tahun. Nah, ratusan itu kan angka. Angka itu adalah number atau numeralia. Jadi kayak berarti dia adalah frasa numeralia. Tahun itu adverb. Tahun itu noun. Sorry ya, salah. Next. Ada next nggak ya tadi? Nggak ada deh. Oke. Nomor 10. Kita udah setengah jalan nih. Kalau ada yang ngantuk, tenang guys, sebentar lagi. Yang pertama kita bakalan bahas tentang kalimat logis. Kalimat logis itu kalimat apa? Kalimat it logis adalah kalimat yang subjek dan predikatnya jelas, atau kalimat efektif sama aja. Tapi kalau misalkan di soal biasanya mereka nanyain yang kalimat tidak logis. Berarti ya udah yang nggak jelas subjek sama predikatnya aja. Nah, kita lihat di sini yang ditanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti yang kalian harus scan itu yang sampai 5 aja. Jangan kebablasan 6 sama 7. Oke, yang pertama.
megatrust atau gempa bumi sangat besar yang terjadi di zona subduksi atau tempat pertemuan antara lempeng benua dan samudra. Terus kayak, oh ya udah, terus apa? Kayak informasi yang mau disampaikan sama dia itu belum jelas. Karena harusnya kalimat itu bentuknya itu kayak megatrust, megatrust atau gempa bumi yang sangat besar. eh Megatrust adalah gempa bumi yang sangat besar dan terjadi di zona subduksi gitu, kayak biar jelas mana sih S-nya, mana sih predikatnya, mana sih objeknya. Nah, tapi di sini karena bentuknya kayak gini, cuma disambung sama yang, terus ada dan juga di sini, terus ada antara. Jadi dia tuh nggak jelas gitu, belum ada predikatnya. Berarti ya udah sih, yang nomor satu salah. Em, Balik lagi di UTBK tuh waktunya sempit. Jadi kalau kalian mau bahas semua, gak apa-apa. Cuman kalian harus tahu itu berarti ada konsekuensi di baliknya. Ya, bisa jadi waktunya nggak cukup atau kalian harus ngeblok. Tapi kalau kayak ya mau bahas juga nggak apa-apa. Up to you. Yang kedua, em, balik lagi kalau kayak gini, aku udah bilang kan, pola kalimat tuh bakalan sering keluar. Jadi kayak ginian tuh harus benar-benar kalian sering latihan. Dan yang kedua, ketika kedua lempeng itu bertemu di koma. Nah, balik lagi, kalau ada kata keterangan ketika gitu, terus ada koma, udah pasti dia adalah keterangan. Terus lempeng samudra yang lebih berat, berarti dia adalah subjek. Akan terdorong predikat. Predikatnya predikat apa? Pasif. Nah, berarti belakangnya adalah keterangan. Dan bisa dibuktikan dengan bahwa keterangan ini diawali dengan kata ke. Tuh. Nah, karena di sini ada SP-nya, berarti yang kedua itu kalimat yang logis atau efektif. Terus yang ketiga, para ilmuwan, which is subject, memprediksi predikat aktif, berarti belakangnya objek. Nah, pokoknya kalau ada kata bahwa itu pasti em, dia adalah objek. Kenapa? Karena setiap ada kata bahwa, di depannya harus ada predikat yang bentuknya aktif. Jadi sebenarnya itu kayak saling berkaitan gitu loh. Tapi kalau kalian bingung, lihat aja ada kata bahwanya pasti belakangnya objek. Gak usah dibaca lagi. Yang keempat, BMKG mencatat bahwa BMKG itu subjek, mencatat itu predikat, belakangnya bahwa nih. Belakangnya bahwa nih, berarti dia adalah objek. SPO berarti kita elim, 2 dan 3 tidak. 2, 2, 3, 4, enggak. Terus yang kelima, terakhir nih. Ini biasa disebut dengan seismic gap. Ini itu mengacu kepada yang tadi di kalimat keempatnya. Nah, berarti dia adalah sebuah subjek, bukan keterangan. Kenapa nggak keterangan? Karena kalau misalkan keterangan, ada kata ini, itu, dan sebagainya, itu pasti pasti di depannya tuh ada koma. Sedangkan di sini nggak ada kan? Ya udah, berarti bukan keterangan. Biasa disebut. Disebut itu adalah predikat pasif. Berarti SP-nya udah terpenuhi. Dan kita bisa simpulkan bahwa kalimat 5 itu bukan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang benar adalah satu. Oke, next. Yang ke-11, pertanyaannya adalah tentang hubungan kata. Kalau kalian beli buku kayak Wangsit, Besti, terus ya buku-buku gituan lah, buku Intan. Nah, itu tuh biasanya kalian PPU-nya tuh ini PU apa PPU ya? Aku lupa. Ada kata bla 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 titik dua bla 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 sama dengan bla 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 titik dua bla bla bla. Nah, ini pertanyaannya kayak gini nih, guys, kalau diaplikasikan ke teks. Soalnya nggak mungkin dong UTBK bentukannya kayak kayak ginian doang ya. Nggak mungkin lah ya. Jadi pasti dimasukin ke teks. Pertanyaannya ada gempa dan tsunami. Nah, apa hubungan gempa dan tsunami? Gempa itu biasanya terjadi sebelum tsunami, atau tsunami itu bisa diakibatkan karena gempa yang sangat besar. Berarti hubungannya adalah sebab akibat. Kita lihat mana yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang ditanyakan di sini, which is hujan. Nah, hujan. Hujan dengan bencana. Hmm, kurang nyambung, kurang spesifik gitu, kayak hujan nggak selalu
nggak selalu menyebabkan bencana gitu, oke? Terus bencana juga nggak selalu disebabkan oleh hujan, karena bencana itu bisa disebabkan oleh yang lain, misalkan karena gempa, terus karena misalkan ulah manusia dan sebagainya. Jadi yang pertama udah pasti enggak. Terus krisis, krisis disebabkan oleh hujan. Krisis itu mungkin bisa disebabkan oleh hujan. Misalnya karena krisis air bersih karena hujan terus-menerus, terus jadi banjir dan sebagainya. Cuman kan itu kayak kita berangan-angan gitu loh. Kayak kalau UTBK tuh jawabannya yang pas-pas aja, nggak usah berangan-angan, nggak usah mikir. Kayak yang paling pas di teks jawab aja itu. Terus banjir, banjir disebabkan oleh hujan. Nah, banjir itu kan emang most likely disebabkan oleh hujan ya. Jadi kita bisa memasukkan banjir ini sebagai option kita selagi misalkan kita pengen bahas yang DE. Terus ada cuaca. Cuaca disebabkan oleh hujan, Pak nyambung. Elim. Terus kebakaran disebabkan oleh hujan. Sangat tidak nyambung karena kebakaran itu api ya. Seperti itu guys. Next. Nomor 12. Nah, pertanyaannya tentang memisahkan dua paragraf supaya dia padu dan utuh. Caranya gimana? Caranya dengan cari ide pokok yang udah jelas-jelas beda. Nah, kita lihat di sini. Megatrust adalah gempa bumi, bla bla bla. Terus ketika dua lempeng bertemu, bla bla bla, kayak menjelaskan prosesnya kan. Terus para ilmuwan memprediksi bla 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 tsunami, likuifaksi, potensi dari megatrust. So, ya basically dia ngejelasin tentang si megatrust kayak intro intro ke Megatrust. Terus kita lihat yang keempat. BMKG mencatat bahwa terdapat 13 zona Megatrust. Nah, di sini kita udah beda nih pembahasannya. Kalau tadi tuh kan masih kayak intro-intronya tentang Megatrust. Di sini kita udah spesifik nih, kita ngebahas data tentang Megatrust. Berarti sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa di sini kira-kira adalah tempat di mana kita bisa memisahkan satu paragraf utuh ini menjadi dua paragraf. Kayak gitu ya. Terus yang ketujuh, sebagai negara dengan iklim tak lembab, Indonesia juga rawan banjir dan longsor. Nah, sebenarnya itu kan kayak nggak nyambung-nyambung amat ya. Di atas kan kita bahasnya tentang gempa bumi atau si megatrust ini. Nah, sebenarnya kalau karena dia ada di akhir paragraf, kita bisa mengasumsikan bahwa dia tuh adalah si kalimat pengantar. Atau kalau kayak kalian tahu kan, setiap paragraf itu harus berkesinambungan ya. Jadi paragraf satu ke paragraf 2 itu harus kayak ada penyambungnya gitu loh. Terus ada kalimat yang dikit-dikit bahas tentang kalimat paragraf kedua atau paragraf selanjutnya. Nah, berarti ya kita nggak perlu terlalu overthinking lah tentang si tujuh ini. Kenapa tujuh ini beda bahasan sama yang lain. Oke, selanjutnya ada tentang kesamaan makna. Nah, kesamaan makna dari imbuhan ini bisa kita lihat dulu dari mendorong. Oh iya, aku tuh pas ini belajar ini tuh udah mepet-mepet tebak banget. Aku nonton di apa ya, Tubuh Kata kalau nggak salah. Dia tuh kayak ngejelasin banyak banget. Sumpah, itu sangat amat berguna. Tolong dicatat. Itu kalau misalkan kalian belum nonton, sangat worth it tonton. Walaupun agak freak sebenarnya menurutku yang ngejelasinnya. Aku pun freak lah. Terus, yang kita bahas tentang mendorong. Mendorong tuh apa sih? Mendorong itu kan artinya melakukan aktivitas dorong, ngelakuin dorong. Nah, kita cari eh, kata yang artinya kayak gitu juga. Nah, ini ada membatik. Membatik itu artinya kan membuat batik. Jadi artinya beda dong, maknanya beda dong sama mendorong tadi. Berarti dia dieliminasi. Terus mengopi di Angkrina. Sebenarnya mengopi itu kayak
ganjil gitu loh, aneh gitu loh. Tapi karena ini di soal, ya udah kita identifikasi aja lah. Mengopi itu artinya berarti kan meminum kopi. Terus di sini ada mengajak. Oh ya, sorry. Kenapa dari tadi aku nggak nyuruh kalian baca teks terus? Karena di UTBK pun kalian nggak akan benar-benar baca teks. Karena ya udah pertanyaannya kayak yang kalian lihat dari tadi aja. Dan kayak kalau misalkan UTBK tuh langsung jam ke pertanyaannya aja. Terus kayak baru kalian cari apa yang diminta pertanyaan itu. Kalau ada ke teks, ke teks. Kalau nggak ada langsung ke opsi aja. Kayak mengajak, mengajak itu kan artinya melakukan aktivitas ajak. Kita ngeajak orang lain. Ya paham lah logikanya gitu guys. Kalau kalian nggak nyambung sama logika yang ini, cari aja kalimat yang logikanya paling nggak pas sama yang eh apa mendorong itu. Nah itu pasti jawabannya. Nah terus ibuku sedang menyambal tempe. Menyambal itu kan artinya membuat sambal. Berarti enggak. Terus aku membisu. Membisu tuh kan kayak seolah-olah seperti bisu. Bukan beneran bisu ya, tapi kayak tiba-tiba jadi diem gitu. Terus, oh ya, bisa juga tiba-tiba menjadi bisu gitu lah. Terus, contoh dari seolah-olah seperti itu kayak memerah, pipinya memerah. Pipinya seolah-olah seperti menjadi merah gitu. Terus, apa lagi ya? Membiru. Contohnya tuh kayak ketika adik jatuh, kakinya membiru. Nah, kakinya membiru itu ya seolah-olah seperti biru, bukan kakinya berubah warna biru ya. Tapi ya lebam. Lebam itu kan kayak agak-agak biru. Jadi itulah makna dari si imbuhan men. Oke. Terus kalau misalkan nggak paham, tolong tanya aja. Lanjut. Nah, kan di sini ada ungkapan PLTB merupakan alat yang dimanfaatkan energi terbarukan berupa angin untuk bisa memperoleh listrik. Itu kayak kita tanpa tahu teori, kita udah tahu kayak kalimatnya aneh, janggal. Mana sih kayak poin yang pengen disampaikannya? Nah, kita disuruh untuk ngebenerin atau nggak sempurnain si kalimat itu. Kita langsung lihat ke opsinya aja. That's why kataku gak usah baca teksnya, langsung aja ke ABC dan pertanyaannya. Yang pertama ada PLTB adalah alat yang bermanfaat bagi energi terbarukan. Masih nggak nyambung berarti salah. Terus yang kedua, PLTB merupakan alat yang memanfaatkan energi baru. Nah, kita tuh di sini tuh menyempurnakan ya, jadi bukan merubah. Jadi kita nggak boleh banyak-banyak merubah. Energi terbarukan ini kan ada energi terbarukan ya di soalnya. Aduh, energi terbarukan. Nah, satu energi terbarukan itu ya kayak udah apa ya? Udah sepaket gitulah maknanya. Gak bisa diganti-ganti lagi. Bukan energi baru, tapi energi terbarukan. Karena itu tadi, ini kayak kata majemuk. Energi terbarukan sama energi baru itu beda kan artinya. Nah, energi terbarukan itu energi yang renewable, yang bisa gampang gampang siklusnya gitu. Nah, jadi yang jawaban, jadi yang B itu salah. Terus yang ketiga, PLTB merupakan alat yang memanfaatkan energi terbarukan yang merupakan angin. Nah, kita kan di sini bukan yang merupakan angin ya. Secara logika aja tuh udah nggak masuk. Berarti yang ini juga salah. Terus di sini yang D. PLTB adalah alat yang memanfaatkan energi terbarukan berupa angin untuk memperoleh listrik. Oke, make sense, masuk di akal, kalimatnya bagus, seperti itu jawabannya. Terus di sini ada PLTB merupakan alat yang memanfaatkan energi terbaru. Nah, yang tadi lagi, itu harus energi terbarukan. Gak boleh energi terbaru, gak boleh energi baru. Jadi yang jawaban E juga salah. Kita bisa langsung ambil opsi D. Oke, next kita nomor 15. Anjay, dikit lagi habis. Nah,
kita ditanyain tentang fungsi kata namun atau fungsi dari konjungsi. Konjungsi ini sangat amat banyak guys, jadi kalian harus hafal ya. Harus hafal jenisnya, contohnya, penggunaannya, maknanya. Oh ya, makna dari konjungsi itu sebenarnya menurutku sama sih kayak fungsinya. Nah, di sini ditanya tentang namun. Kita langsung lihat, kalau namun itu kan berarti em, pertentangan ya. Jadi sebenarnya bisa langsung dijawab. Cuman kalau kalian nggak hafal atau lupa apa fungsi atau makna dari namun ini, di em, dilanjutin aja untuk mengidentifikasinya. Nah, kalimat tiga. Dengan begitu, PLTB, oh ini yang salah tadi ya. Ya, pokoknya PLTB itu alat yang memanfaatkan energi terbarukan gitu. Namun, diperlukan perangkat-perangkat tambahan sehingga energi gerak itu dapat berubah jenis energinya. Berarti kan kayak dia bilang kalau si PLTB ini bisa loh kayak gini, tapi dia bilang tapi ada tapinya nih, harus pakai perangkat tambahan. Nah, kalau kayak gitu, dia intinya adalah me apa ya? Dia tuh berarti menentang kalimat sebelumnya. Kayak nggak sesimpel itu loh, masih ada lanjutannya. Ih, bisa kita jawab tentang menentang kalimat sebelumnya. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau misalkan kalian udah hafal jenis konjungsi, fungsi, sama contohnya, kalian yang kayak ginian tuh kalian nggak perlu baca teks. Simply kalian lihat aja, membandingkan atau menambah informasi, terus menentang, mempertegas, memerinci, itu tuh ada masing-masing konjungsinya. Jadi kayak bisa langsung jawab, nggak harus ngeliat ke teks. Ini tuh bukan LBI yang benar-benar harus berpaku pada teks. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Maaf ya. Di sini ada em, paling dekat maknanya. Paling dekat maknanya ya sebenarnya ya sinonim gitu. Jadi ini soal yang easy peasy lah. Kata melimpah. Kita lihat langsung ke kalimat 6. Pergerakan angin melimpah. Pergerakan sebenarnya ini lebih enak kalau dipakai yang ya. Dengan pergerakan angin yang melimpah. Melimpah itu apa artinya? Artinya sangat banyak hingga berlebih-lebih. Nah, itu apa sih sinonimnya? Coba kita lihat di sini. Maaf, yang pertama ada sempurna. Sempurna sama melimpah gak nyambung. Bernas gak nyambung. Padat apalagi. Terus ada meluap. Meluap itu kan artinya kayak berlebihan hingga tumpah gitu kan. Nah, berarti sebenarnya itu tuh makna itu deket gitu. Bukan sama tapi deket. Jadi bisa kita jawab itu. Kalau mau diidentifikasi jawaban yang E-nya, meraup itu maknanya beda sama melimpah. Kalau melimpah itu kayak suatu kondisi kan. Nah, meraup itu adalah suatu verb atau apa sih verb tuh? eh Kata kerja. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kalian juga bisa ngelihat dari itunya sih, sempurna itu apa, benas itu apa, padat itu apa, katanya. Kalau misalkan kalian kayak stuck gitu, kayak nggak tahu itu apa artinya, coba kalian lihat dari katanya itu kata jenis apa. Oke, next. Nomor 17. Dia nanyain tentang makna yang sebenarnya. Mak Sorry banget, aku baru baca komennya. Materi frasa, makna frasa aku masih ada nggak ya? Nanti aku coba cari dulu catatan UTBK aku masih ada apa enggak ya. Kalau ada aku fotoin aku kirim ke grup. Oke guys. Aku kemarin makna frasa itu nonton di tubuh kata. Itu free. Terus mana lagi ya? Aku tuh kemarin ikut alter jadi di situ ada juga materinya dikasih. Terus sebenarnya kalian bisa nyari aja sih di YouTube kayak materi makna frasa. Nanti nanti tuh langsung keluar banyak banget. Tapi pilih yang
videonya nggak terlalu pendek tapi nggak terlalu panjang juga, biar nggak terlalu bertele-tele. Oke, sorry ya, Binti, aku baru baca. Langsung bahas lagi ke nomor 17 tentang makna yang sebenarnya atau makna harfiah. Kita langsung lihat ke opsinya. Ada tanam kalimat dua. eh Perasaan negatif tentang olahraga yang kita tanam secara tidak sadar. Tanam itu kan berarti kayak di sini artinya adalah terapkan atau dibiasakan atau kayak kamu doktrin ke diri kamu. Nah, berarti kalau kita bisa memaknai satu kata itu, berarti kata itu tidak harfiah. Seperti itu. Lalu yang kalimat tiga ada kata gerakan. Diejek ketika tidak bisa melakukan gerakan tertentu. Nah, di sini kan dia merujuk ke pengalaman buruk aktivitas olahraga ya. Berarti dia harfiah. Bisa kita jawab yang itu. Ya udahlah kita identifikasi lah yang bawahnya ya. Yang busuk. Nah, kalimat 4 ada kata busuk. Rasa malu dan dampak busuk tersebut akhirnya membuat orang cenderung meninggalkan aktivitas olahraga. Nah, dampak busuk itu berarti kan bisa kita artikan di sini adalah dampak buruk atau dampak negatif. Which is berarti dia adalah kata kiasan atau kata yang artinya tidak harfiah. Berarti kita eliminasi. Terus ada kata menangkis di kalimat 6. Hormon-hormon yang dapat menangkis perasaan depresi. Nah, menangkis di sini bukan berarti kayak dia beneran hormon yang menangkis depresi ya, tapi hormon itu mencegah depresi. Kayak hormon tersebut bekerja ke otak dan sebagainya untuk mencegah si depresi ini nggak nyerang ke otak gitu. Ya, nggak ngeinvasi otak lah. Itulah guys. Terus yang ketujuh, membantu melahirkan perasaan positif. Produksi endorfin yang membantu melahirkan perasaan positif. Apakah endorfin benar-benar melahirkan? Like heart ya melahirkan? Enggak kan? Nah, berarti dia juga arti dari kata tersebut tidak harfiah. Nah, artinya apa? Adalah menimbulkan. Endorfin itu membantu menimbulkan atau menghasilkan perasaan positif yang menghilangkan persepsi rasa sakit. Kayak gitu. Oke, next. Maaf guys. Terus di nomor 18 ditanyain tentang memperperbaikan frasa, perbaikan kalimat. Nah, di sini ada frasa yang mana tah? Nomor 3. Mana ya? Nih, pengalaman buruk. Ada kata em, dibanding-bandingkan, diejek, dan atau merasa terhina. Nah, kita tuh harus ingat ada materi namanya kesejajaran kalimat. Kita harus membuat suatu kalimat sejajar dengan apa? Dengan mengubah apa tah namanya? Apa? Bukan konjungsi. Oh, mengubah imbuhannya. Oke, sorry maaf. Mengubah imbuhannya. Nah, di sini kan imbuhannya beda-beda ya. Yang satu di, terus yang satu di lagi, yang satu me. Terus sini kan berarti dia tidak sejajar. Nah, kita harus bikin jadi sejajar. Gimana caranya? Kita ubah. Kita lihat langsung jawabannya di sini. Again, nggak usah baca teks. Sebenarnya ini udah ada di sini. Jadi kalian besok nanti langsung lihat ke ABC-nya aja. Ada yang pertama membandingkan, mengejek, dan merasa terhina. Sebenarnya ini udah bener kan, udah sejajar kan. Tapi kalau ketika kalian masukkan frasa ini ke dalam kalimatnya lagi, apakah dia logis, apakah dia masuk, apakah dia pas? Kalau enggak, berarti jawabannya bukan yang itu. Karena kita butuh yang emang masuk akal gitu. Terus yang kedua, di, meter. Berarti udah otomatis nggak masuk. Terus yang C ada mendidih. Udah beda juga, berarti enggak. Bukan jawaban yang tepat. Terus ada diditer. Nah, beda lagi nih. Sebenarnya kenapa
kayak gini aja, kenapa nggak langsung dilogikain? Secara logika, ini tuh bakalan cacat juga, guys. Bakalan aneh juga, nggak masuk gitu lah istilahnya. Tapi, karena UTBK, again, waktunya dikit, jadi mending kita langsung tembak aja dari si imbuhannya ini. Terus, yang jawaban terakhir ada di. Terus ketika kita masukin ke dalam kalimat, ternyata si imbuhan di ini tuh pas gitu, membuat si kalimat itu tuh logis, dapat dimengerti, dapat dipahami artinya. Maksud tujuan itu bisa dipahami lah sama pembaca. Berarti jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Terus ada mm, eh, kesamaan gagasan. Nah, em, kita nyari mana yang gagasannya sama. Intinya tuh gagasan sama itu kayak parafrase gitu. Mana yang intinya sama tapi bentuk kalimatnya beda. Tuh, kita lihat kalimat dua. Nah, di sini katanya rasa mager berolahraga berkaitan dengan perasaan negatif tentang olahraga yang kita tanam secara tidak sadar. Kita lihat dari atas. Malas berolahraga berhubungan dengan emosi negatif yang tertanam dalam pikiran tanpa kita sadari. Nah, bener kan di sini ada malas berolahraga, mager berolahraga. Emosi negatif, perasaan negatif itu sama, cuman di parafrase, dia sinonim. Terus tertanam ada. Terus dalam pikiran tanpa tanpa kita sadari, secara tidak sadar sama, berarti jawabannya betul. Kalau misalkan kalian mau mengidentifikasi ke bawah, tidak apa-apa. Yang B, kita seringkali tidak menyadari bahwa setiap orang memiliki masalah sehingga enggan berolahraga. Nah, kenapa dia itu salah? Karena em, kita seringkali tidak menyadari itu sebenarnya beda sama kita tidak sadar. Karena em, di sini yang diomongin tidak menyadari bahwanya itu adalah tentang ini. Sedangkan kalau di atas tidak sadar itu tentang tertanam. Kata tertanamnya itu yang menjadi pokok. Nah, jadi terus di sini juga ada kata masalah. Sedangkan yang kita bahas di atas itu adalah perasaan negatif. Perasaan negatif itu belum tentu masalah. Karena kita tidak bisa berasumsi di satu teks di UTBK itu kita nggak bisa berasumsi yang pas-pas aja, yang pasti-pasti aja. Jadi yang ini masalah. Karena ada kata masalah nih udah kita coret langsung. Dia tidak masuk. Nah, lalu ada kata rasa malas untuk olahraga diciptakan secara sadar oleh seseorang karena perasaannya. Nah, sedangkan tadi di kalimat tadi dibilang bahwa rasa malas berolahraga itu timbulnya secara nggak sadar. Berarti yang opsi C salah. Terus yang D, rasa malas untuk berolahraga merupakan bentuk perasaan negatif. Nah, hmm, ini tuh bukan bentuk ya, tapi kayak berkaitan aja. Terus yang kedua itu dimiliki banyak orang. Nah, di sini tuh nggak ada dibilang kalau eh itu tuh dimiliki banyak orang. Memang dia menggunakan kata kita, tapi again kita nggak bisa berasumsi bahwa kalau dia pakai kata kita berarti banyak orang yang kayak gitu. Itu tuh cuman kayak penggunaan katanya aja supaya si pembaca itu lebih merasa dirangkul untuk si teks ini bisa merasa lebih relate. Jadi jatuhnya kayak si pembuat teks tuh lagi ngobrol sama pembaca, makanya dia menggunakan kata kita. Seperti itu. Terus yang terakhir, orang yang malas berolahraga biasanya memiliki sifat negatif yang merugikan banyak orang. Yang mana ini kalimatnya sangat tidak nyambung sama yang kita bahas di atas. Nah, kalimat nomor dua ini. Ya, jawabannya yang A. Besok-besok kalau udah nemu jawabannya langsung jawab aja, guys. Nah, terus ada ini. Sebenarnya,
apa ya? Ini tuh soal PU harusnya. Tapi kalau nggak salah di UTBK tuh juga keluar ini. Jadi aku tuh keluar bahasa pan ya kan bahasa Panda ya. Bahasa Panda tuh 2 kali di PU sama PPU. Jadi kalau kalian udah latihan sebenarnya ya udah sih mau dimasukin kemana di mana aja, tinggal sikat aja. Kita lihat dulu ke pertanyaannya lagi. Oke, aku tertawa memikirkan dia. Nah, di sini kita ada 4 kata ya. Aku tertawa memikirkan dia. Kita lihat langsung ke si apa ya informasi yang dikasih. Ada aku sedang pusing. Fufu Vivi, Fufu Vivi ya, bukan Fufu apa. Fufu Vivi, Kaosha, Shes. Berarti di sini kita tuh belum bisa terlalu berasumsi karena bisa aja kalau bahasa Panda itu urutan katanya itu dituker gitu. Kayak misalkan Fufu Vivi itu ternyata artinya sedang. Kita lihat dulu yang kedua untuk memperkuat argumen kita, opini kita, logika kita. Atau ini tuh jatuhnya sama kayak persamaan matematika lah, X, Y, Z-nya. Biar kita benar-benar tahu berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z. Kita harus pastiin dulu ke seluruh persamaan yang ada. Kita eliminasi dulu. Nah, terus ada pusing memikirkan dia. Pusing, shes, taul, huha. Nah, di sini kita notice ada satu kata yang sama, yaitu shes. Nah, dan ternyata lokasinya juga sama, di akhir, sama-sama di akhir, sama-sama di depan. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa shes artinya adalah pusing. Berarti kita tuh bisa juga mikir kalau kayak ada kemungkinan kalau memikirkan dan dia itu artinya taul huha. Kita lihat dulu ke premis yang ketiga. Dia sedang tertawa. Huha kausa wakiko. Nah, ternyata ada 2 kata yang udah pernah dimention dan lokasinya itu juga ternyata sama kayak kata yang di depannya. Di sini ada kausa itu sedang, ini juga di atas ada kausa sedang. Nah, berarti kita langsung bisa nyimpulin kalau kausa artinya adalah sedang. Berarti terus di sini juga ada dia. Dia di sini di paling akhir dan huha di paling akhir. Terus di sini juga dia di paling depan, huha di paling depan. Berarti dia itu translate-nya adalah huha. Ditanyain, aku tertawa memikirkan dia. Aku tadi itu karena ini kan kita udah nyimpulin ya kalau kausa itu artinya sedang terus shes itu artinya pusing. Berarti fufu vivi itu otomatis artinya aku. Nah, di sini kita langsung lihat aku yang mana yang aku yang kalimat yang kata pertama itu adalah fufu vivi. Ada 2 yang fufu vivi. Nah, perhatiin lagi nih. Di sini tuh fufu vi, bukan fufu vivi. Jadi kalian bisa langsung mengeliminasi atas AB ini. DE-nya juga bisa dieliminasi. Terus kita yang CD. Em, tertawa. Tertawa tadi karena huha itu artinya dia, kausa itu artinya sedang. Berarti tertawa itu translate-nya adalah wakiko. Kita lihat ya, Fufu, Vivi, Wakiko. Nah, ternyata langsung ketemu nih, yang D. Jadi, kita bisa langsung menjawab bahwa D itu adalah jawaban yang benar. Kenapa bukannya ini? Sebenarnya, eh, kalau kita lanjutin itu, memikirkan itu kan jawabannya tahul ya. Tahu. Tawaul. Nah, di sini juga tawaul. Tapi dia tuh kurang 1 kata. Di sini juga kita bisa lihat dia ada cuma 3 kata. Sedangkan yang dipertanyakan adalah 4 kata kan. Nah, jadi em, kayak dari situ aja kita langsung bisa mengeliminasi kalau sebenarnya ini tuh nggak bisa langsung jawab ini. Besok kalau misalkan kalian nemu ya, yang depannya sama betul gini, terus ini ada yang ditanyain 4, terus yang di sini ada 3, ada 4, atau ditanyain ada 7, di sini cuma ada 6, di sini ada 7, langsung jawab yang jumlah katanya sama. Supaya kalian tidak buang-buang waktu dan nyampe-nyampein diri. Oke, soalnya habis guys. Udah sampai 20 soal hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin dipastikan?
Atau, oh ya, nanti kan tanggal 28 bareng aku lagi ya. Kalian ada request gak mau materi apa atau pengen soal atau em, pengen apa gitu? Boleh langsung on mic ya atau enggak chat aja nggak apa-apa di kolom komen. Mau soal lagi aja Kak, jadi bisa langsung tahu variasi soal sama tipsnya. Oke, request soal yang hard. Hmm, kalau masih ada akun Pahami Fake yang tahun lalu, aku lihat-lihat deh soal yang bintangnya 3. Tapi rata-rata tuh soal yang susah itu ya tentang frasa sama pola kalimat. Dan pola kalimat tuh kayak aku dulu sampai ngerjain berapa paket ya, berapa soal buat pola kalimat. Karena buat masuk ke otak tuh pola kalimat tuh di aku lama. Soalnya waktu kelas berapa ya belajar pola kalimat tuh. Waktu SD tuh aku nggak terlalu nyimak tentang pola kalimat. Jadi susah. Oke, oh iya, kalau kalian ada yang les di tempat lain, terus kayak ada soal yang nggak ngerti, boleh banget kirim ke aku. Ntar kita bahas bareng-bareng. Terus kalau kalian ragu, kayak misal kalian jawab ini, terus kenapa kok jawabannya yang ini? Bisa tuh kita bahas lagi. Aku tuh ada soal apa aja ya? Kalian mau soal wangsit apa soal Pamify? Boleh yang wangsit dong, Kak. Wangsit yang terbaru apa yang tahun kemarin? Terbaru juga boleh. Oke, ntar aku tanyain ya ke adik kelas aku kalau ada yang punya wangsit. Atau enggak kalau kalian punya wangsit, boleh banget difotoin nanti kita bahas. Soalnya aku belum beli, guys. Becir dua-duanya. Bisa sih sebenarnya dua-duanya. Aku tuh kan masih ada dua pertemuan lagi ya. Soalnya kemarin yang tanggal 21 apa 20 tuh aku kan nggak bisa. Bisa sih sebenarnya. Oh iya, Ibu Kwangsit. Ibu Kwangsit yang baru kah? Apa yang 24 apa yang mana? Ini 20 soal. Tolong ya, If. Ini 20 soal aja tuh 2 jam loh, anjir. 1,5 jam loh. Ini 40 soal tuh kayak, hmm. Oh, atau enggak, ntar yang next 10 Famify, 10 Wangsit. Terus nextnya lagi 10-10 lagi. Mau dong Afifin kirimin ya ntar di grup. Sir. Semangat sekali kalian PPU nih. Oh iya, ini juga tipsku. Kalian kalau misalkan stuck di PKPM, udah gasin aja yang bahasa-bahasaan. Nggak perlu kayak, aku tuh dulu merasa, gimana ya, yang matematika tuh nggak segacor itu loh. Jadi kayak aku gila-gilaan di matematika terus. Sedangkan sebenarnya em, level kemampuan bahasaku tuh masih kayak ya udah segitu itu aja kayak naik itu nggak signifikan. Nah, yang aku miss nggak sadar waktu itu adalah kalau misalkan aku lebih kelas belajar bekerja di materi bahasa-bahasa itu kayak PU, PPU, LBI yang kayak sebenarnya nggak perlu mikir-mikir banget lah gitu, nggak perlu kayak ngitung banget nggak. Aku tuh bisa lebih banyak dapat skor gitu loh daripada di PKPM. PKPM kan hitungan tapi cuma dua. Ya adalah PU tapi dikit lah PU mah. Sisanya tuh kan ada 5 subtes yang bahasa gitu. Jadi kayak sebenarnya better di apa ya didalemin di 5 subtes itu aja karena kayak kalau kalian belajar 5 subtes itu satu materi aja tuh kalian bisa kepakai di yang lain. Misalnya kalian belajar EYD, EYD kalian catat semuanya tuh satu EYD 5 yang terbaru. Kalian catat tentang kayak gimana penggunaan penulisan kata tebal, kata miring, terus penggunaan titik koma, terus konjungsi segala macam. Kayak kalian belajar fundamental itu aja, kalian tuh bisa make apply ke semuanya. Jadi nggak perlu terkhusus kayak oh materi ini bakal keluar di ini doang gitu-gitu.
Sama kayak bahasa bahasa Panda tadi. Bahasa Panda itu kan harusnya PU ya. Kalau kayak dari jenis jenis soalnya itu kan harus di PU. Tapi ternyata keluar juga di PPU gitu. Itulah guys intinya, makanlah kalian EYD 5 tuh. Sangat 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 berguna. Nyesel kali aku nggak sering-sering baca EYD. Aku tuh cuma nyatet EYD berapa kali gitu. Dan itu nggak terlalu stay di otak aku. Padahal di UTBK tuh bener-bener bakal ditanya kayak kalimat yang sama tapi beda koma doang. Beda titik komanya doang. Dan itu bener-bener bikin lagu, bikin kayak panik gitu ketika ngeblank. Kak, mau tanya dong. Apa tuh? eh Pas UTBK tuh soalnya tuh gimana sih Kak? Kayak per subtes apa langsung semuanya tuh bisa diakses gitu? Nah, kalau yang angkatanku, aku nggak tahu angkatan kalian. Tapi harus sama. Aku tuh kayak, itu kan 7 subtes ya. Itu diacak dulu yang mana duluan. Terus, dan ketika dia diacak, waktunya tuh ngikutin sama alokasi yang emang dikasih sama, apa sih nama lembaganya? LTMPT. Sekarang apa ya? SNPMB. Ah iya sama si SNPMB. Kemarin tuh PK 20 soal 15 menit. Apa? 15 menit 20 soal ya? Aku lupa. Dan aku pertama tuh dapat PPU, terus PK kayak anjir lah. Oh ya, terus kalian kalau misalkan udah mepet UTBK, tolong sangat 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 tolong aktif di Twitter. Karena di Twitter tuh bakal banyak banget orang yang kayak nge-spill soal. Sebenarnya tuh kayak nggak boleh ya. Terus kayak untuk kalian yang udah belajar, bener-bener belajar kan rasanya kayak nggak adil gitu kan. Tapi ya udah sih guys, yang penting kalian dapat skor tinggi lah gitu. Kalian cari, kalian bahas. Karena jujur ya, PK tuh kan kayak banyak banget materinya. Aku tuh waktu itu nge-scroll di Twitter, terus ada yang ngasih pembahasan PK day one apa day two gitu. Terus ternyata aku di day four, eh, bentukan soalnya tuh sama sama persis bentukan soalnya tuh. Ada soal yang diagram-diagram tuh tau gak sih? Terus rakit-rakitnya tuh ada soal pendek di awalnya soal yang susah. Nah, dari situ terus aku jadi bisa kayak menstrategikan gimana jawab PK. Aku jawab dulu dari yang belakang 4 soal terakhir, terus abis itu 3 soal tengah, terus baru abis itu aku kerjain satu-satu dari atas. Jadi kayak kalian scrolling ke Twitter tuh sangat berguna. Kalau mau detox eh detox sosmed, mending IG aja sama TikTok. Kalau Twitter jangan. Twitter sangat 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 bisa kalian jadikan platform untuk nambah pengetahuan. Gitu. Oh iya Kak, kalau ini bisa nggak sih? Kan Apa? contohnya pertama itu kan PK. Terus setelah itu kan kayak PPU gitu kan. Nah itu kita bisa kembali ke soal PK nggak? Kalau Enggak. waktunya di PK belum habis gitu. Enggak, kayak ya udah kak kalian kalau misalkan nggak cukup waktunya, kalau kalian lebih waktunya, misal aku kemarin PU itu sisa 5 menit. Nah, 5 menit itu kayak ya udah kalian gabut aja gitu nunggu, nggak bisa next, nggak bisa back, ya udah nungguin aja 5 menit tuh. Kayak kalian cek-cek aja soal-soal awal. Karena soal-soal apa ya, subtas-subtas yang nyisa-nyisa gitu waktunya tuh eh apa sih namanya? Bisa kalian maksimalkan untuk eh apa ya, skornya lebih tinggi lah gitu. Oh berarti literally ya udah ke subtes itu gitu kan. Maksudnya nggak ke subtes yang lain gitu kan. Nggak bisa Enggak, ke PK atau ke gimana gitu. nggak bisa. Bener-bener kayak, ya udah kamu nungguin timernya habis aja untuk next. Dan itu otomatis nextnya nggak klik apa-apa gitu. Oh gitu. Makasih Kak. Ya, aku baca komennya. Oh, TO Inten. Kalau Sabrina, kalau misalkan kamu Inten, sumpah itu sangat berguna ya soal-soalnya. Karena aku kan gak ikut Inten, aku minta temenku yang ikut Inten aja soal-soalnya. Itu tuh kayak, wih, gak habis, wih bagus soalnya. Soal-soal PM-nya tuh paling 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 mirip lah sama yang keluar di UTBK. Kalau seingatku, UTBK itu LBE itu mirip sama LBE-nya Pamify. Terus PM-nya mirip sama Inten. Terus sisanya aku nggak ingat. PPU-nya juga mirip kok, Pamify. Tuh, itu kalau apa ya nama nama
channelnya. Moms Chelin apa gitu deh. Sebentar. Aku lupa guys. Aku tuh ada subscribe ke ini tuh dia tutor tutor PM-nya, tutor PM Inten. Terus dia tuh bikin pembahasan di Twitter. Namanya, bentar aku cari. Oke guys, ternyata hmm, tidak nemu ya. Jadi nanti aja aku share kalau misalkan aku udah ketemu. Karena akun belajar aku pas UTBK tuh aku lupa yang mana. Uhu. Nanti aku, oke next ya. Hmm, Putri G udah kejawab ya tadi. eh Binti. Aduh, siapa ya? Ada kelas aku nggak tahu lagi siapa yang ikut Intan. Hmm, Dava Musyafa. Sumpah ya, kalau misalkan target kalian tuh tinggi masuk Intan tuh adalah suatu anugerah. Apalagi untuk orang-orang yang aku sendiri kan gak bisa les ya. Kayak aku bisa nyobain soal Intan itu adalah satu privilege yang besar kayak sangat happy lah aku bisa nemuin soal Intan tuh. Beneran bagus guys. Kayak sangat mengasah otak. Tapi itu masih masih make sense daripada Pamifa itu kan PKPM kadang nggak ngotak gitu, apalagi sains kan gitu. Jadi kalau kalian ada temen yang intern, lobby-lobby lah. Oh iya di Twitter bener-bener. Sabrina kalau misalkan nemu di Twitter, coba aja. Ya kan, terlalu sulit. Sebenarnya di UTBK juga sesulit itu guys. Aku ada satu soal PM yang materinya tuh, yang teksnya itu mirip-mirip sama di buku keberapanya ya? 15 apa ya kemarin tuh? Iya, Bu. Ya, 15 atau kalau nggak salah buku buku PM-nya. Area eksak itu di sini. 15 PM. Mm-mm. Terus eh, kan mereka kan mending kejar sukses pembobotan atau tetap semua. Aku struggle banget sama PKPM. Kamu kira-kira butuh nggak ntar di jurusannya? Nah, aku kan IE ya, ilmu ekonomi itu mostly tentang hitungan, terus data, statistik. Jadi pembobotan tuh lumayan real kayaknya. Dan PKPM ku lebih tinggi daripada LBI dan lain-lain. Terus aku dapet gitu. Tuh, kalau pembuatannya nggak di PKPM, udahlah bahasa aja. Maksudnya bahasa tuh masih kayak kalian tuh 150 soal sehari bahasa kayak dicampur-campur subtext tuh masih possible. Tapi 50 soal, enggak deh, 40 soal PKPM sehari aja tuh udah ngos-ngosan. Dan tuh kayak text time apalagi kalau atau kalian tuh sadar kalian tuh gak segacor itu dalam matematika. Apalagi bukan anak SM matematika. Ya seenggaknya kerjain lah 10 soal matematika,
ya 10 sampai KPM sehari, terus sisanya kalian push di em, subtes-subtes kebahasaan. Seperti itu. Boleh boleh sama Yanuar anjay. Nemu adik kelas aku. Jebaklah kalian di bareng aku. Sebenarnya tuh itu seru guys. Kalau kalian nemu circle yang seru. Terus kalau kalian suka ngitung seru. Tapi kalau kalian ngelihat bentuk kayak sigma, pi, terus ya simbol-simbol fisika itu aja udah pusing. Kalian di ilmu ekonomi bakal nemu itu lebih banyak lagi. Apalagi di statistika ekonomi. Sumpah demi apa? IE apa dah Pak? Jadi ya oke. Maafkan aku. Ya oke. Nanti nanti kita ketemu oke. Nanti kita ketemu di Nyambi dan Simfoni. Itu nama ospek jurusan dan ospek fakultasnya. Masuk UGM guys. Seru banget. Nggak ada sama sekali kayak ospek-ospek yang ditatar, dimarahin cutting, diteriak-teriakin. Nggak ada. Ini tuh real. Aku tidak bohong. Aku tidak yang kayak manis-manisin. Beneran. Kayak pionir 6 hari itu kalian cuma main-main doang. Cuman kayak presentasi, bikin kelompok, maju, terus udah ketawa-ketawa dikasih makan. Terus nanti kalian ospek fakultas kalau yang mau teknik itu seru banget anjir tuh ada kayak apa ya namanya ultras apa gitu-gituannya lah. Keren banget. Terus mereka juga bikin paper map sendiri anak teknik tuh sama vokasi. Terus aspek jurusan juga seru. Nanti tapi itu biasanya pas udah mulai kuliah, aspek jurusan. Oh ya, yang mau IE UGM, aku tuh udah ada semua file-file materi, PPT, tugas, ujian. Kalau misalnya kalian masuk IE UGM, aku kasihin tak. Oh ya, masuk IE UGM guys. Anjir, aku aja nggak hafal kok Jinggok Simfoni. Teknik dari Kadar. Uh, aku tuh kurang tahu ya, tapi UGM tuh nggak familiar sama kata Kadar. Oh, oprek namanya, open recruitment, dan itu emang fair gitu loh sistemnya. Emang bener-bener kalian nanti, aku tuh culture shocknya tuh di sini. Pas open recruitment atau kayak kaderisasi itu lah, open recruitment tuh panjang betul guys itunya fasenya. Nanti kalian berkas-berkas dulu. Habis berkas, nanti kalian presentasiin kasus yang kayak kalian ambil, proker yang kalian ambil, nanti ada penugasannya, terus nanti dipresentasiin. Habis dipresentasiin itu nanti kalian interview dulu. Habis interview itu enggak deh, kalian FGD dulu, fokus fokus discussion group. Nah, di situ nanti dilihat kalian tuh ketika di organisasi gimana cara ngomongnya, leadershipnya gimana, apakah kalian menghargai orang ketika berbicara, dan sebagainya lah. Terus abis FGD baru interview. Abis interview baru kelar. Jadi kayak menurutku ya di FEB ya, so far se-fair itu kalau kalian pengen masuk organisasi. Tak adalah odal-odalan. Oke, semangat Binti. Teknik UGM lembek. Waalaikumsalam, Anjay. Oke, karena sudah 10 lewat 10, mungkin sesi hari ini bisa aku cukupin ya. Next, kita ketemu lagi tanggal 28. Em, nanti aku sebar survei deh, kalian mau tanggal berapa? Apa berapa ya? Nantilah, aku tuh sebenarnya mau UTS guys. Jadi nggak tahu bisa bahas apa enggak. Nanti aku bisa-bisain lah. Pokoknya tanggal 28 sama tanggal-tanggalan di bulan April. Oke, thank you. Iya, terima kasih juga kalian udah mau ngedengerin. Maaf, aku kebanyakan ngomong atau membosankan dan lain-lain. Semangat. Iya, kalian juga semangat TBK-nya ya. Jangan FOMO, jangan terlalu banyak lihat orang. Fokus aja sama diri sendiri. Kurangin main, kurangin pacaran. Kalau pacaran kalian tidak bermanfaat. Oke, thank you. Dadah.